Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Muhammad Rizky Putra Effendi dengan NIM 1961164, yang kedua Ivan Andri Kurniawan dengan NIM 1971371, yang ketiga Sarul Mashari dengan NIM 1961384, yang keempat Beni Arthur Kuswara dengan NIM 1961471, dan terakhir Ahmad Torik Aska Mustafa dengan NIM 1961422. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu disiplin kerja. Nah, pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Karyawan dikatakan memiliki disiplin yang baik jika karyawan tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu pentingnya disiplin kerja. Kedisiplinan menjadi suatu syarat untuk tercapainya hasil yang optimal dalam suatu instansi. Sehingga dalam setiap peraturan di perusahaan apapun mengenai kedisiplinan pasti selalu ada. Hal ini disebabkan karena pentingnya pengaruh kedisiplinan dalam mencapai standar suatu instansi. Melalui disiplin, seorang pegawai selain menghargai dirinya sendiri, juga menghargai orang lain. Misalnya, jika pegawai mengerjakan tugasnya tanpa ada pengawasan dari pemimpin, disiplin diri dan disiplin di tempat kerja memiliki perbedaan yang sangat besar, di mana disiplin diri hanya berkaitan dengan pribadi pegawai itu sendiri. Sedangkan disiplin kerja memiliki ikatan aturan atau norma antara pribadi pegawai, pemimpin, dan peraturan yang berlaku di tempat kerja itu sendiri. Faktor-faktor disiplin kerja. Menurut Singodemejo, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja yaitu yang pertama, besar kecil pemberian kompensasi. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia akan merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena dalam lingkungan perusahaan semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya sendiri, ucapan, perbuatan, dan sikap yang merugikan aturan disiplin kerja yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pembinaan disiplin kerja tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin kerja, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuatnya. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang satu dengan yang lain. Jadi, perlu ada perhatian kepada setiap karyawan. Selanjutnya, peranan disiplin kerja. Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi, diperlukan adanya para pegawai yang memiliki disiplin yang baik sebagai unsur penting dalam suatu organisasi. Kedisiplinan itu sangat penting dalam peningkatan kinerja seseorang, sebab dengan disiplin, maka semua tugas akan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Pegawai memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Tanpa bantuan dan peran para pegawai, program kerja yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang terkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat benar-benar terlaksana. Kemudian, hubungan disiplin dengan produktivitas kerja. Disiplin kerja para karyawan sangat penting. Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap karyawan, karena hal itu akan menyangkut tanggung jawab moral karyawan itu pada tugas kewajibannya. Seperti juga suatu tingkah laku yang bisa dibentuk melalui kebiasaan. Apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, maka produktivitas kerja akan meningkat. Namun apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang buruk, maka produktivitas kerja karyawan juga akan menurun. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif. Disiplin preventif adalah tindakan sumber daya manusia agar terdorong untuk menaati standar aturan yang ada. Contohnya,
dengan memberikan sanksi skor kepada siswa yang sering melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang lebih lanjut. Contohnya, seorang guru menegur serta menasihati muridnya yang ketahuan menyontek pada saat ulangan berlangsung. Pendekatan disiplin kerja. Yang pertama, pendekatan disiplin modern. Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Dan yang terakhir, ketiga, pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. Indikator disiplin kerja. Yang pertama, taat terhadap aturan waktu dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, taat terhadap peraturan perusahaan, peraturan dasar tentang cara berpakaian dan berperilaku dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, ketiga, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian empiris tentang disiplin kerja. Kajian empiris ini kami peroleh dari 5 jurnal yang telah kami pilih. Jurnal tersebut 3 diantaranya jurnal nasional dan 2 lainnya jurnal internasional. Kajian empiris yang pertama yaitu kajian empiris penelitian dari Yanti Komalasari tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Patra Komala di Dumai. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu hasil penelitian yang membuktikan aspek disiplin tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Patra Komala. Hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi uji T hitung lebih kecil dari uji T tabel. Dengan demikian, disiplin tidak mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja. Faktor disiplin kerja dalam penelitian ini terbukti secara parsial, memberikan kontribusi yang tidak signifikan dalam mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Patra Komala. Kajian empiris penelitian yang kedua yaitu kajian empiris penelitian dari Widi Purnamasari yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Adapun hasil pengujian hipotesis secara parsial atau secara individu menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, yang berarti bila disiplin kerja meningkat, maka kinerja pegawai pun ikut meningkat. Atau jika disiplin kerja tinggi, maka kinerja pegawainya juga tinggi. Kajian empiris penelitian Mauron, Bowell, dan Gente Sepang tahun 2016, pengaruh etos kerja, gairah kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT BRI Cabang Tahuna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Tahuna. Hal ini berarti bahwa disiplin kerja bukan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah the influence of work training, competence, and discipline of work on employment performance in PT Lestari Indonesia Perkasa. Hasil penelitian yang dapat diperoleh yaitu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh pelatihan kerja, kompetensi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lestarindo Perkasa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi karyawan pada PT Lestarindo Perkasa dan pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden. Kajian empiris penelitian Raniasari, Bimantri Esti, dan Inggi Safira 2019. The influence of work discipline, leadership, and motivation on employee performance at
PT Trakindo Utama Manado. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi terhadap karyawan PT Trakindo Utama Manado. Kajian empiris penelitian Valencia Angelina Wisti Dapu tahun 2015. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai disiplin kerja dalam manajemen sumber daya manusia. Bila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.